Baik, setelah kita belajar berbagai protokol jaringan, sekarang kita lanjut masih di modul jaringan. Kita akan belajar tentang Wireshark. Ini sedikit banyak telah disinggungnya di room-room sebelumnya. Kita bisa lihat contoh-contoh penggunaan Wireshark ya di room sebelumnya tentang protokol-protokol. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Wireshark. Oke, yang pertama kita langsung aja mulai mesinnya. Kita akan buka di tab baru ya. Oke, kita tunggu mesinnya untuk berjalan. Selanjutnya kita coba ini exit split view. Untuk perkenalan, ini mengenalkan sedikit tentang Wireshark. Jadi Wireshark itu seperti yang kemarin saya jelasin ya. Jadi untuk menangkap paket yang sedang dikirim. Jadi bisa melihat isi dari paket yang sedang dikirim di jaringan ya. Gitu. Jadi paket yang dikirim itu namanya PCAP atau Packet Captures. Oke, ini menjelaskan sedikit tentang file yang digunakan di room ini untuk simulasi itu penggunaannya menggunakan PCAP ini, file PCAP-nya. Sedangkan yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan atau praktek nantinya adalah yang exercise. Mana nih? Oh ya, ini exercise PCAP NG. Oke, selanjutnya tool overview. Jadi fungsi dari Wireshark ini untuk troubleshooting ya, untuk mengetahui permasalahan yang ada di jaringan dan juga mendeteksi anomali khususnya tentang keamanan, lalu menginvestigasi dan belajar tentang detail protokol. Nah, ini kita coba untuk pelajari GUI-nya. Kita langsung coba aja lihat di sini ya. Kita buka Wireshark-nya. Oke, ini sudah terbuka. Kita lihat di sini. Jadi pertama ini ada toolbar di sini. Kita lihat aja dari gambar-gambarnya. Ini toolbar untuk memulai menangkap paket. Ini yang gambar sirip hiu. Ini untuk stop. Ini untuk menangkap dari awal, reset dan sebagainya ya. Kalau misalkan toolbar yang atas ini kebanyakan sih bisa kita gantikan dengan shortcut dan klik kanan ya. Kita akan lihat aja nanti ketika praktek. Nah, ini untuk recent files. Untuk sebelumnya, di praktek sebelumnya kan saya langsung buka di recent files ini ya. Tapi kalian juga bisa buka file melalui file open seperti ini ya. File open atau Ctrl O dan kalian bisa buka paketnya. Selanjutnya ada capture filter. Nah, jadi ini untuk memfilter paket apa yang mau kita ambil dari traffic. Itu jangan sampai si file PCAP-nya itu terlalu besar karena kita menangkap semua traffic yang ada di jaringan yang kita scan gitu ya. Jadi kita pengen pilih atau filter paket mana aja nih yang kira-kira kita mau, bisa berdasarkan indikator apa aja yang kita mau ya. Nah, kita coba load ya si PCAP filesnya. Kita buka, kita pakai yang exercise ya. Ingat tadi di tugas pertama kita pakai yang exercise lalu open. Aduh, lupa. Nah, ini file PCAP-nya sudah terbuka seperti ini ya. Kita bisa lihat trafficnya dari mulai sumber, destinasi, protokolnya, ukuran, dan info-infonya tentang apa nih. Ini di awal kita bisa lihat ini tentang three-way handshake untuk TCP ya, bisa kelihatan SYN, SYN-ACK, ACK, dan sebagainya. Untuk yang di atas ini adalah nama filenya. Kita buka ini file exercise PCAP NG. Yang bawah juga ini ada nama filenya di bawah. Yang di sebelah sini ini adalah packet detailsnya ya, details dari tiap paket ini. Jadi kalau misalkan saya pilih yang ini, details paketnya berbeda lagi ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini adalah packet bytes-nya. Jadi kalau misalkan saya pilih misalkan ini, nah ini jadi akan meng-highlight si bytes dari details yang saya pilih gitu ya, tuh berganti seperti itu. Ini adalah ASCII-nya. Ini hex, ini decoded ASCII-nya ya. Kalian bisa mewarnai si paket-paket ini ya dengan paket-paket yang berbeda. Misalkan kalian pengen warnai yang ke destinasi IP-nya atau melalui protokolnya dan sebagainya, kalian bisa lakukan di sini di view biar lebih kelihatan ya. Lalu coloring rules. Nah, kalian bisa bikin gitu ya warna-warnanya seperti ini ya. Si filternya, warnanya dan sebagainya. Tapi saya akan biarkan default. Kalau misalkan kalian pengen mengganti warna tapi tidak pengen mengganti default si Wireshark-nya, itu bisa ke view lalu ke colorize conversation seperti ini. Kalian juga bisa klik kanan kayaknya ya, colorize conversation. Nah, ini kalian bisa kasih warna. Kan ini Ethernet color one. Nah, jadi semuanya diganti warnanya ya. Misalkan tadi yang saya pilih, misalkan pengen mengembalikan ke defaultnya, tinggal kembali ke sini lalu reset polarization atau control space ya. Oke, agak chat. Oke, kembali ke semula ya. Seperti itu untuk mewarnai. Nah, untuk sniffing saya tidak akan praktekannya karena kita akan menganalisis si paket ini aja, exercise PCAP NG. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin file PCAP-nya, itu mulai dari sini start capturing paket. Jadi mulai menangkap paket lalu berhenti dan reset seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ini untuk menangkap dari awal lagi. Jadi tinggal mulai dan berhenti, sederhana. Nah, yang di bawah ini kalian bisa lihat ada berapa jumlah total paket di file ini ya. Kalau misalkan nanti kita aplikasikan filter, ini akan berkurang tentu saja ya. Jadi kalian bisa lihat
lihat di sini yang ditampilkan sekitar 58.620, 100%-nya ya ditampilkan. Nah, kalau kalian mau misalkan kalian tangkap dua file pcap yang berbeda, kalian menangkap traffic di dua waktu yang berbeda dan kalian pengen satukan si filenya, kalian bisa ya di sini di file terus merge untuk menyatukan. Yang di sini kalian tinggal pilih file yang ingin disatukan dengan file yang sekarang sedang kalian buka ya. Jadi tinggal pilih ini aja. Jadi nggak usah pilih ini gitu ya. Tinggal pilih ini aja. Nanti si HTTP 1.pcap-nya akan disatukan dengan exercise pcap ng-nya gitu. Tapi saya tidak akan lakukan di sini. Untuk melihat detail dari si file pcap ini, exercise pcap ng, kalian bisa ke statistics, capture file property. Nah, ini akan ditampilkan ya detail-detail tentang file ini. Atau untuk lebih gampangnya kalian tinggal klik icon yang di bawah ini yang dekat nama file ini yang di bawah tuh, open capture file properties dialog. Ini akan membuka jendela yang sama ya si capture file propertiesnya. Lebih baik pakai icon sih ya, yang bawah lebih praktis. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Gunakan exercise pcap ng. Udah, kita buka filenya, baca capture file comments. Kita lihat komennya ya, komen dari file ini, bukan di dalam paket atau apa. Jadi di sini kita lihat ada komennya di bawah ya. Nah, ini ada file comment, bukan paket komen ini ya, tapi file comment ini. Ini adalah flagnya track me Wireshark demo. Kita bisa copy dan masukkan ke sini. Shark demo, oke, submit. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak total dari paket yang ada di file tersebut? Gampang ya, kita lihat aja di bawah tadi berapa? 5, 8, 6, 20. Kita tulis aja 8, 6, 20. Oke, betul. Sekarang apa SHA-256 hash untuk si capture filenya? Kalau kalian masih belum mengerti apa itu hash ya, ada SHA-256, ada SHA-1, ada MD5. Itu nanti kalian akan pelajari di room-room selanjutnya. Sama seperti Wireshark juga kan. Kemarin kalian belum terlalu paham tapi muncul di room sebelumnya dan sekarang kalian pelajari Wireshark. Itu juga dengan hashing. Kalian nanti akan pelajari di room-room selanjutnya ya. Nah, berapa si SHA-256 dari si file exercise pcap ng ini? Kita bisa lihat di propertiesnya lagi ya. Nah, ini ada hash untuk SHA-256-nya. Aduh, nah sampai B aja. Kita copy. Nah, ini juga ada hash SHA-1-nya dan juga write MD-nya. Gitu, kita pilih yang SHA-256, copy dan paste, submit. Oke, betul ya. Sekarang ke tugas ketiga, packet dissection. Nah, jadi seperti yang bilang di sini, jadi details dari tiap paketnya, paket details yang di sini. Nah, ini itu disusun berdasarkan itu ya, berdasarkan layer OSI model yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi mulai dari frame ke HTTP. Semoga kalian masih ingat ya OSI model yang kita pelajari. Jadi untuk di frame ini untuk layer pertama physical, ini bisa menunjukkan berapa banyak bytes itu yang benar-benar ada di kabel atau di jaringannya ya. Jadi kan kalau misalkan paket itu dikirim dengan binary 010101 seperti itu. Jadi berapa banyak bytes yang dikirimkan atau berapa banyak bytes si total paketnya yang ditangkap itu. Jadi ini secara physical berapa bytes. Nah, untuk layer kedua sama seperti layer kedua di OSI model itu data link layer. Itu ada mengandung MAC address ya kemarin. Nah, seperti di sini ada destination dan source MAC address-nya. Selanjutnya di layer ketiga ada IP. Ini IPv4 yang digunakan. Ini kebanyakan kalian mungkin akan melihat informasi dari sini ya, source, destination, TCP, protokolnya dan sebagainya. Untuk informasi di layer 3 IPv4 dan selanjutnya tentu saja transport layernya atau di layer keempat ya. Ini pakai TCP gitu. Dan ini adalah detailnya. Kita data detailnya. Selanjutnya ini untuk HTTP. HTTP itu application protocol ya. Nah, jadi selain ini juga sebenarnya masih ada details yang lain. Saya coba cari ya yang mengandung details data mungkin. Coba yang ini. Nah, ini ada protokol error di sini. Dilihat, ini ada dua frame yang perlu di reassemble dan juga di sini ada datanya. Ini adalah data yang benar-benar dikirimkan ya. Jadi ini semua kan seperti biasa header protokol atau ini adalah data yang dikirimkan. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Kita pakai paket yang tadi. Lihat paket nomor 38 markup language apa yang digunakan dalam HTTP protokol. Kita bisa lihat berapa 38 ya. Nah, untuk mencari kalian bisa scroll atau bisa melalui ini go ya, go to paket 38. Nah, ini kita mau lihat ini nih, extensible markup language. Kita copy paste ya, betul. Selanjutnya what is the arrival date of the packet. Nah, jadi kita harus tulis dalam bulan, tanggal, atau hari dan tahun. Arrival date-nya ya.
Oke, ini agak macet nih. Saya agak kewalahan. Oke, kita coba cari ini ya. 13 Mei 2004. Mei berarti 05 ya. 05 13 5 13 2 sorry 2004. Submit. Apa nilai dari time to live? Ini seperti yang kita pernah bahas sebelumnya di room sebelumnya, time to live agar si paketnya tidak muter-muter dan bikin macet jaringan ya. Jadi perlu ditentukan ketika tidak mencapai tujuan berarti paketnya akan dibuang, gak muter-muter. Itu ada di IP kalau nggak salah. Nah ini ada ya, time to live 47. Jadi setelah 47 lompatan paketnya akan dibuang. 47 enter. Seberapa besar payload TCP? Ini kita bisa lihat di bagian TCP ya, atau bagian transport layer. Payloadnya ada di atas ya. Nah ini ada 424 bytes. 424 enter. Oke, oh masih ada e-tag. Ini contohnya e-tag value. Tag itu. Ini ada di sini ya, ada di HTTP nih e-tag value. Oh nggak bisa di ini ya. Kita copy semua terus hapus lagi aja. Oh nggak bisa ya. Astaga. Yang kita coba copy value-nya. Astaga, masih ada judulnya juga. Saya nggak tahu gimana itu cara ambil ininya doang ya, pakai cara primitif saja. Oke, submit. Betul. Kita lanjut tugas keempat, paket navigation. Nah ini kalau misalkan paket number tadi saya sudah ajarkan ya, untuk pakai paket number tinggal pakai go ini yang di atas, lalu go to paket dan kalian masukkan si paket nomor berapa yang kalian pengen lihat. Untuk mencari paket seperti yang pernah kita praktekkan di room sebelumnya, tinggal kalian klik Ctrl F. Nah akan langsung memunculkan ya. Kita ingin mencarinya di mananya, di paket listnya, paket detailsnya, atau paket bytesnya ya. Saya sih biarin aja di paket detailsnya. Ini kita pakai string, misalkan kita pengen cari untuk hello. Hello itu untuk menjalin koneksi TLS ya. Kita lihat apakah ada. Nah ini ada ya di sini. Bahkan bukan cuma si paket yang mengandung hello-nya aja, tapi di paket detailsnya juga ditampilkan ya, bagian mana yang mengandung hello gitu. Kalian juga bisa menandai paket dengan klik kanan, lalu ini di atas ya, mark, dan paket kalian akan ditandai ya. Defaultnya jadi warna hitam nih, sudah ditandai. Kalau misalkan pengen dihilangkan tandainya, di unmark aja atau Ctrl M, dan paketnya sudah kembali normal. Kita juga bisa meninggalkan komentar ya untuk paketnya sendiri. Misalkan ini kan klien hello, saya mau kasih komentar di sini. Nih paket komen, ini adalah TLS handshake gitu. Setelah itu kita simpan. Oke, nggak muncul. Kita coba lihat lagi. Nah, sudah ada ya. Jadi ini ada komen dari kita. Ini TLS handshake gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah mencari apa yang kalian mau nih di sini, terus kalian pengen misalkan export nih segini, karena misalkan ini adalah paket-paket yang pengen kalian simpan atau teliti lebih lanjut, kalian bisa ke file, export specified packets gitu ya. Jadi nanti ada pilihannya sendiri nih, ada semua paket, selected packets only, dan sebagainya. Dan bisa export lagi menjadi file pcap baru nantinya ya. Nah di sini juga kalian bisa mengekspor objek yang mungkin ada di sini ya, yang dikirimkan melalui paket-paket yang kalian tangkap. Jadi kan mungkin ada file teks, file gambar mungkin yang dikirimkan di dalam sini, ada data-datanya. Kalian bisa ke export objects yang di sini, lalu pilih HTTP ya. Ini kayaknya juga website. Nih di sini ada HTML, nih tuh ada apa lagi? PHP, kategori PHP. Kita coba lihat, mungkin ada file TXT, tuh ada ya. Apakah ada file JPG? Ada juga, banyak gitu. Jadi kalian bisa ekspor file-filenya, jadi kalian bisa lihat file yang dikirimkan ya. Nah ini untuk menampilkan tampilan waktu yang berbeda ya. Kita bisa lihat aja di sini view time display format, terus diganti formatnya dan perbedaannya seperti ini. Ini kita bisa lihat, oh tidak terlalu dekat ya. Kalau misalkan ini masih di seconds ya, seconds dan milliseconds. Kalau ini tanggal dan waktunya itu detail seperti itu ya. Kalau misalkan kalian pengen benar-benar lihat waktunya dan identifikasi kapan-kapannya ya, ini berguna misalkan untuk digital forensik juga. Nah ini di expert info kalian bisa lihat, ini adalah beberapa kode warnanya. Kalau misalkan biru itu cuma information, ini cyan itu notable events, kalau yellow itu warnings, kalau misalkan red itu masalah gitu ya. Kalian bisa lihat si expert info ini di sini. Kalian bisa lihat di analyze, lalu ada expert information nih paling bawah. Nah jadi akan ditampilkan, kalian nggak perlu cek satu-satu ya. Jadi Wireshark kan udah tahu ya mana paket-paket mungkin yang mencurigakan dan berbahaya, atau kalian bisa langsung aja
klik tombol yang di sudut kiri ini yang di pojok banget, kita lihat akan menampilkan hal yang sama gitu. Jadi itu lebih praktis ya. Oke, nah, selanjutnya ke pertanyaan, cari ini kata raw pakai 4 ya, R4W di paket details. Apa nama dari artis 1? Oke, kita coba cari ya. Kita cancel dulu ini. Itu udah ada file-nya ya. Control find. Kita cari di paket details. Apa katanya? R4W atau raw. Kita find. Nah, ini ada ya. Dan artis 1. Ini ada tulisan artis 1. Itu adalah raw byte. Tapi pakai angka ya. R4W 8173. R4W 8173. Oke. Alay-alay Facebook ya. Pergi ke paket 12 dan baca paket comments-nya. Apa jawabannya? Gunakan MD5 sum di terminal untuk mendapatkan MD5 hash. Oke, kita pergi dulu aja ke paket ke-12 ya. Ini kita cancel, kita hapus filternya dan kita go. Soalnya kan kita di 33.000 nih, kalau scroll bisa seharian kita. Go to paket 12. Ntar katanya diminta untuk melihat apanya nih? Paket comments. Emang ada? Kita coba klik 12. Oh, ini ada paket comments-nya di sini. Tapi ini tidak bisa ditampilkan secara jelas ya. Kalian bisa lihat aja di sini. Paket comments-nya pasti lebih jelas. Nah, ini kan ada paket comments. Ini di frame ke-12. Ini adalah komennya ya. Biar lebih jelas ngelihatnya. Pergi ke paket nomor 39765. Oke, kita di pingpong. Ini kayak nulisin surat-surat di pemerintahan. Lihat paket details pane. Right-klik di JPG section. Lalu export. Oh, ini untuk mengekspor gambar ya dari paket yang kita ambil. Kita lihat, go to paket 39765, kita sudah copy. Kita akan go to paket atau Ctrl G ya. Tapi karena ini sysweb, saya nggak yakin akan jalan shortcutnya. Go to packets. Dan kita lihat di bagian JPEG-nya. Mana ini ya? Ini bagian JPEG-nya. Kita coba klik kanan dan kita bisa export packets bytes. Kita coba export. Nah, kita coba export di desktop aja. Kita namain image dan kita save. Apakah sudah di save? Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada image yang kita export ya, dan kita akan cari tahu berapa hashnya. Dan akan untuk mencari tahu tentang hash, kita buka terminal. Kita katanya harus menggunakan perintah MD5 sum. Bentar. Kita ada di mana? Kita harus pindah ke desktop dulu biar gampang. Aduh, gitu aja juga repot. Nah, sudah. Sekarang kita gunakan MD5 sum, lalu nama ininya ya, image. Nah, ini adalah MD5 sum-nya dari si file yang kita ekspor dari Wireshark. Kita copy, lalu masukkan ke sini, submit. Oke. Ada file txt katanya di paket capture filenya. Oke, kita harus mencari dan membaca si file teksnya. Kita kembali ke Wireshark. Kita bisa lihat mungkinnya di sini export objects kan tadi ada txt ya. Kita coba cari aja di sini txt 4267. Nah, kita bisa export aja sih sebenarnya. Kita bisa save dan bisa buka filenya. Tapi di sini juga kayaknya kelihatan deh. Nih, file teksnya. Paket apa nih? Paket master mungkin maksudnya ya. Paket master. Kalau misalkan kalian pengen ngeliat isi file teksnya dengan lebih jelas, kalian bisa download aja ya. Tadi tinggal diklik save-nya, terus disimpan di desktop dan buka aja. Lihat di export info berapa banyak warnings-nya atau peringatannya ya. Kita coba lihat di export info berapa banyak si warning-nya. Salah pencet. Harusnya yang ini ya. Ini mah untuk properties ini nih, yang paling pojok. Nah, ini ada warning, kita lihat ada berapa nih. Warning ada 1636. Ada 1636. Oke, selanjutnya tugas kelima packet filtering. Nah, jadi ini kita bisa filter misalkan kita pengennya yang ditampilkan itu yang ini, yang IP address ini. Kalian bisa klik kanan, lalu apply as filter, lalu pilih selected. Nah, jadi yang ditampilkan itu si source-nya ini ya, adalah si IP address ini. Ya, IP source ini dan IP address-nya adalah ini. Ini yang kita bikin jadi filternya. Sekarang kita coba buat melihat ini ya, conversation-nya. Kalau misalkan ini kan cuma source-nya aja tadi ya. Jadi yang sumbernya ini doang. Jadi dari IP address ini ke tujuan lain ya. Tapi kita pengen lihat conversation. Misalnya di sini nih, kita pengen lihat conversation antara ini dengan ini. Yang kita bisa klik kanan. Lalu conversation filter. Jadi ini akan memfilter percakapan ya, timbal baliknya
antara dua IP ini. Nah, seperti yang dilihat ini. Jadi antara IP address ini dengan IP address ini percakapannya. Baik itu sumber maupun destinasi. Lihat, beda-beda ya sumber destinasi. Jadi kita bisa lihat percakapannya seperti apa mereka saling bertukar datanya gitu. Nah, selain itu juga kita bisa memberikan warna ya pada percakapannya. Jadi di sini kita bisa klik kanan, lalu kita bisa colorize conversation, tadi IPv4. Nah, ini kita bisa warnain si percakapannya. Nah, ini. Jadi kelihatan ya yang masuk ke bagian percakapan tersebut. Untuk mereset kayaknya kita harus ke sini lagi ya. Nah, ini ada reset. Oke. Nah, selanjutnya untuk prepare as filter. Maksudnya gimana? Misalkan ini nih. Saya klik tanda klik kanan ya di IP address ini, lalu saya pilih prepare as filter. Selected. Nah, ini tampilannya masih paket-paket yang banyak ya, masih belum berubah karena belum di enter, belum dijalankan si paketnya. Masih ada di sini. Nah, kita bisa tumpuk ya. Kita bisa tumpuk si paketnya. Nih, misalkan di sini saya klik HTTP, lalu saya prepare as, oh nggak bisa ya. Kalau misalkan dari sini bisa nih HTTP, lalu saya prepare as filter. Nah, kalian bisa pilih and selected. Jadi yang sebelumnya dan yang ini gitu. Kalau ini atau dan sebagainya ya, kalian bisa pilih aja. Ya pilih and. Kalau misalkan kita coba enter, nah sekarang baru terfilter ya, belum? Iya. Itu kenapa masih TCP ya? Oh, soalnya di TCP juga ada HTTP-nya nih. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk nambahin. Kalian jadi bisa susun berbagai macam filter gitu. Kalian bisa masukin kayak infonya, apanya dan sebagainya. Port numbernya mungkin kalian bisa masukin. Misalnya lagi kita mau port numbernya ya. Nih, kalian bisa klik di sini port numbernya, lalu kita pakai lagi sebagai filter. Nah, jadi HTTP support 80. Kita coba enter. Nah, jadi ini semuanya yang ke port 80 ya. Nah, yang sumbernya dari port 80. Nah, selain itu juga kalian bisa tambahin kolomnya di sini. Kalau misalkan kalian pengen lihat, misalnya ini source portnya ya, kalian bisa apply as kolom. Jadi nantinya nambah kolom di sini source port tuh. Walaupun ini di info udah kelihatan ya si port numbernya. Kalau misalkan pengen dihilangin, kalian tinggal klik kanan, lalu remove this column. Nah, kolomnya hilang. Seperti yang sudah pernah kita praktekkan di room sebelumnya, nih kalian bisa atur ya protokolnya. Menurut protokolnya di sini. Kita coba keluarkan aja dulu ya si filternya biar semuanya ditampilkan kembali. Kalian bisa tampilkan berdasarkan protokol, tinggal klik aja protokolnya yang di sini. Atau mungkin destinasi gitu. Atau berdasarkan waktu. Tapi biasanya sih ini berdasarkan si nomor paketnya ya. Kita coba ke atas lagi. Jadi saya mau ngapain? Nah, seperti yang pernah kita praktekkan di room sebelumnya, kalian bisa tampilkan data yang ada di paketnya dengan follow, lalu pilih si ininya. Nah, ini adalah datanya ya. Seperti contoh-contoh di room sebelumnya juga seperti ini ya, trafficnya bisa dilihat. Ini adalah si HTML yang dikirimkannya. Jadi menampilkan datanya, bisa kita baca dengan mudah. Oke, kita ke pertanyaan. Pergi ke paket nomor 4, klik kanan di Hypertext Transfer Protocol dan apply sebagai filter. Lihat di filter pane-nya apa isi kolom filternya. Oke, kita kebetulan ada di paket keempat. Oke, kita klik kanan di HTTP-nya katanya. Kita klik kanannya di sini ya, karena tidak bisa langsung di sini. Kita di sini klik kanan, katanya apply as filter. Nanti isi dari si filternya apa? Nah, ini ya, isinya adalah HTTP. Itu mudah sekali. HTTP, oke, submit. Berapa banyak paket yang ditampilkan? Di sini ya kelihatan ada 1089 atau 1,9%-nya ya. Di 1089. Pergi ke paket 33790. Nah, kita pakai follow HTTP stream untuk melihat si datanya ya. Berapa banyak total nomor artisnya? Kita coba lihat. Kita pakai, jangan lupa ini filternya dihilangkan dulu agar ditampilkan semuanya. Kita go to paket. Oke, 33790. Nah, di sini mana nih? Oke, kita coba follow ya. Follow HTTP stream. Nah, ini banyak sekali ya ke bawahnya. Tuh, banyak sekali. Jadi pusing kalau misalkan kita cari manual. Kalian bisa pakai kolom find ini aja. Yang kita carikan itu artis ya. Kata berapa banyak katanya si artisnya. Oke, kita lihat artisnya. Nah, ini kebanyakan artis PHP. Oke, lanjut. Nah, ini ada artis sama dengan 1, itu adalah raw byte tadi ya. Nah, ini karena kita bisa lihat formatnya seperti ini ya. Artis sama dengan 1, berarti ini artis pertama. Jadi kita bisa cari aja mungkin artis sama dengan 2. Kalau misalkan ada, berarti ada 2 artis atau lebih. Kita bisa cari lagi artis sama dengan 3. Ada juga nih, siapa Lize. Kita coba cari lagi artis 4. Artis 4 gak ada ya, berarti cuma ada 3. Artisnya cuma ada 3. Oke, sekarang apa nama dari artis kedua?
Artis sama dengan 2. Blade, PA-nya pakai 3. Ini yang bikin Facebook banget ya. Blade, submit. Oke, sekarang tugas ke-6, conclusion. Selamat, kalian telah menyelesaikan room Wireshark ya, dasarnya doang. Tapi kalian udah cukup memahami untuk mengoperasikan Wireshark ya. Kalian pasti udah langsung bisa untuk packet capture dengan dasar-dasar tadi. Semuanya sih kurang lebih udah dijelaskan ya untuk menganalisis pcap atau file hasil dari packet capture. Oke, ya tinggal complete. Oke, selesai. Selamat teman-teman, kalian sudah belajar dasar dari Wireshark. Ini adalah program yang sangat penting dan banyak digunakan oleh orang cyber security atau IT ya secara keseluruhan untuk mendeteksi troubleshooting jaringan dan sebagainya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan sebarkan ke teman kalian ya yang mungkin juga lagi belajar tentang cyber security khususnya atau tentang IT secara umumnya gitu teman-teman. Nanti di-subscribe, like, share. Sampai jumpa di video berikutnya.